Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Lailatul Muyasyarah dan rekan saya Trida Iriani. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sektor industri. Apa itu industri? Menurut Sadono Sulkirno, industri mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara umum, di mana sektor industri diartikan sebagai perusahaan yang menjalankan operasi kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Sedangkan yang kedua adalah pengertian dalam teori ekonomi, di mana industri diartikan sebagai kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang yang sama dalam satu pasar. Industri itu juga dibagi menjadi 3, yaitu industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Bagaimana sejarah sektor industri di Indonesia? Pada tahun 1920-an, industri modern di Indonesia semuanya dimiliki oleh orang asing, walau jumlahnya hanya sedikit. Industri kecil yang ada pada masa itu berupa industri rumah tangga, seperti penggilingan padi, pembuatan gula merah, rokok kretek, kerajinan tekstil, dan sebagainya tidak terkoordinasi dengan baik. Depresi ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1930-an meruntuhkan perekonomian, mengakibatkan menurunnya penerimaan ekspor dari 1.448 gulden menjadi 505 gulden, yang mengakibatkan pengangguran. Melihat situasi tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengubah sistem dan pola kebijakan ekonomi dari sektor perkebunan ke sektor industri, dengan memberi kemudahan dalam pemberian izin dan fasilitas bagi pendirian industri baru. Berdasarkan sensus industri pertama pada tahun 1939, industri yang ada ketika itu mempekerjakan 173.000 orang di bidang pengolahan makanan, tekstil, dan barang logam, semuanya milik asing. Pada masa Perang Dunia Kedua, kondisi industrialisasi cukup baik. Namun setelah pendudukan Jepang, keadaannya terbalik, disebabkan larangan impor bahan mentah dan diangkutnya barang kapital ke Jepang, dan pemaksaan tenaga kerja, sehingga investasi negara asing nihil. Setelah Indonesia merdeka, mulai dikembangkan sektor industri dan menawarkan investasi walau dalam tahap percobaan. Tahun 1951, pemerintah meluncurkan RUP, Rencana Urgensi Perekonomian. Pada tahun 1957, sektor industri mengalami stagnasi dan perekonomian mengalami masa teduh. Pada tahun 1960-an, sektor industri tidak berkembang. Pemberlakuan dua undang-undang baru, PMA tahun 1967 dan PMDN tahun 1968, ternyata mampu membangkitkan gairah sektor industri. Perkembangan sektor industri sejak Orde Baru, atau tepatnya semasa pembangunan jangka panjang tahap pertama, sangat mengesankan. Klasifikasi industri di Indonesia. Yang pertama, penggolongan industri berdasarkan ISIC. Yang kedua, berdasarkan keperluan perencanaan anggaran negara. Yang ketiga, berdasarkan keperluan pengembangan industri. Yang keempat, berdasarkan besar kecilnya skala usaha. Yang kelima, berdasarkan tempat bahan baku. Yang keenam, berdasarkan besar modal. Yang ketujuh, berdasarkan pemilihan lokasi. Makroekonomi sektor industri. Perkembangan sektor industri sejak Orde Baru, atau tepatnya pembangunan jangka panjang tahap pertama, sangat mengesankan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa ukuran perbandingan seperti jumlah unit, sumbangan dalam perolahan devisa, kontribusi dalam pembentukan pendapatan nasional, serta tingkat pertumbuhan. Sebagai gambaran ekstrem, keluaran atau produk industri pengolahan yang pada tahun 1969 baru bernilai
251 miliar telah melambung menjadi sekitar 148 triliun pada tahun 1993. Di dalamnya terkandung unsur inflasi. Jumlah tenaga kerja yang diserap bertambah dari sekitar 4,9 juta orang pada tahun 1974 sampai 1975 menjadi 8,5 juta orang pada tahun 1993. Perkembangan sektor industri sesungguhnya dapat pula dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Produk-produk industri buatan Indonesia dewasa lebih banyak ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan sektor industri. Ada 3 aspek kebijakan ekonomi Orde Baru yang menumbuhkan iklim lebih baik bagi pertumbuhan sektor industri. Ketiga aspek tersebut adalah: yang pertama, dirombaknya sistem devisa, sehingga transaksi luar negeri menjadi lebih bebas dan lebih sederhana. Yang kedua, dikuranginya fasilitas-fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan negara, dan kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama-sama dengan sektor BUMN. Yang ketiga, diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.